그쪽에서 엄마예요. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 2 drama yang dirilis tahun 2020 berjudul Hai Bayi Mama. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Yuri teringat sebelum kecelakaan terjadi. Hari itu, Gangwa melarang Yuri pergi bekerja karena dia sedang hamil besar. Yuri mengatakan tidak apa-apa, hamil bukan alasan untuk tidak bekerja, dia harus profesional. Yuri memberikan payung, kemudian menciumnya. 잘 다녀와. Yuri berjalan sambil menelpon ibunya. Setelah menutup teleponnya, dia melihat seorang pria menyeberang saat lampu merah dan sebuah mobil menghindarinya kemudian menabrak Yuri. Yuri dibawa ke rumah sakit. Setelah dioperasi, anaknya lahir dengan selamat. Dia melihat anaknya dimandikan, kemudian meninggal. Kembali ke sekolah, guru Sowu memanggil Yuri dengan nama Doyon. Dia memintanya masuk ke ruangan untuk wawancara kerja sebagai asisten dapur. Yuri memberikan boneka Sowu, kemudian pergi meninggalkan mereka. Sementara Minjong melihat Gangwa yang terlihat gugup. Dalam perjalanan pulang, Minjong mengatakan wanita tadi sangat mirip dengan Yuri. Dia yang hanya melihat fotonya saja sangat terkejut. Jadi dia bisa mengerti jika Gangwa lebih terkejut saat melihatnya. Gangwa ingin memberitahu yang sebenarnya, tapi dia tidak jadi melakukannya. Di ruang wawancara, Yuri diberitahu dia bisa mulai bekerja besok. Yuri sangat senang jika bekerja di sana. Dia bisa mengusir arwah di dekat Sowu dan bisa melihat Sowu setiap hari. Di depan hotel, Yuri melihat Gangwa sedang menunggunya di lobi hotel. Dulu saat nonton drama bersama, Gangwa kesal melihat pemeran utama prianya menikah lagi setelah istrinya meninggal. Yuri bertanya apakah dia tidak akan menikah lagi jika dirinya meninggal. Gangwa menjawab tentu saja tidak. Dia akan membesarkan anak mereka sendirian. Yuri mengatakan jangan bicara sembarangan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia baru akan tahu setelah mengalaminya sendiri. Gangwa menegaskan bahwa dia tidak mudah berpaling dan tidak akan menikah lagi. Di hadapan Yuri, Gangwa merasa gugup. Dia bertanya bagaimana Yuri bisa tahu dia sudah menikah lagi. Yuri menjawab, kebetulan saja dia tahu. Dia juga tahu istrinya adalah juniornya saat kuliah. Guys, kita kembali ke zaman Gangwa saat kuliah. Saat di kereta, Gangwa tertidur. Di hadapannya adalah Minjong. Tiba di stasiun universitasnya, dia buru-buru turun tanpa menyadari tasnya jatuh. Minjong mengembalikan tasnya. Sejak saat itu, dia menyukai Gangwa. Suatu hari, Minjong ingin menyatakan perasaannya, namun tidak jadi setelah mendengar Gangwa sudah memiliki kekasih bernama Cha Yuri. Setelah selesai kuliah, Minjong bekerja sebagai perawat di rumah sakit yang sama dengan Gangwa. Dia dipanggil ke ruang operasi. Seorang dokter menyerahkan bayi korban kecelakaan yang tidak lain adalah Yuri. Keesokan harinya, Gangwa melihat Sowu. Setelah dia pergi, Minjong melihat bayi Gangwa dan Yuri. Kembali ke Gangwa, dia minta maaf untuk semuanya. Yuri mengatakan untuk apa minta maaf, dia tidak bersalah. Setelah itu, Gangwa memberikan ponsel baru untuk Yuri. Dan Yuri memberitahu bekerja sebagai asisten dapur di sekolah Sowu. Dia berjanji tidak akan memberitahu Sowu bahwa dirinya adalah ibunya. Gangwa mengatakan akan mempertemukan Yuri dengan Sowu, jadi dia tidak perlu bekerja di sana. Di kamar Yeonsok, dia melihat foto Sowu dari media sosial Minjong. Sedangkan Mupung bertanya pada Yunji kenapa Minjong tidak memposting foto Sowu yang baru. Terakhir kali dia memposting foto Sowu 3 bulan yang lalu. Yunji mengatakan mungkin Minjong sedang sibuk. Mupung sangat ingin memberitahu Sowu bahwa dia adalah kakeknya. Mereka semua sebenarnya ingin bersama Sowu. Mereka terpaksa bersikap cuek karena tidak mau mengganggu Gangwa yang sudah menikah lagi.
Sementara itu, Gangwa bingung ingin memberitahu yang sebenarnya atau tidak pada Minjong. Dia khawatir Minjong ikutan gila setelah mengetahuinya. Dan Gangwa merasa aneh dari mana Yuri bisa tahu bahwa Minjong adalah juniornya saat kuliah. Keesokan harinya, Yuri minta jimat pada Midong untuk mengusir arwah anak kecil di sekolah Sowo. Yuri tidak mau Sowo bisa melihat arwah karena dirinya. Dia merasa kasihan pada Sowo. Midong senang, akhirnya Yuri sadar. Midong menyuruh Yuri untuk mengambil tempatnya sebagai istri Gangwa agar bisa melihat Sowo terus. Dia harus membuat mereka bercerai. Waktunya tidak banyak, hanya tersisa 46 hari lagi. Yuri memberitahu setelah mengusir semua arwah di dekat Sowo, dia akan pergi. Midong mengatakan jangan pergi. Sementara itu di tempat psikoterapi anak, Minjong baru saja selesai menemani Sowo melakukan terapi. Dia minta Sowo merahasiakan kedatangan mereka ke tempat terapi ini. Sowo mengangguk, kemudian memberikan permen jeli pada Minjong. Minjong memberitahu bahwa dia tidak suka permen jeli. Kebetulan Hyunjung lewat. Dia menyapa Sowo. Sowo memberikan permen jeli pada Hyunjung dan langsung diambilnya. Lalu pura-pura memakannya. Kemudian Minjong buru-buru mengajak Sowo pulang. Di ruangan Gensang, Gangwa bertanya apa yang akan dia lakukan jika Hyunjong mati dan hidup kembali, tapi dia sudah menikah lagi. Gensang tidak bisa menjawabnya. Saat makan siang, Gangwa bertanya pada temannya apa yang mereka rasakan jika mereka mati, kemudian hidup kembali, tapi suami mereka sudah menikah lagi. Mereka menjawab mungkin akan merasa kecewa, tapi bisa memaklumi jika suami mereka menikah lagi, karena diri mereka sudah mati. Tidak peduli suaminya menikah lagi atau tidak, mereka hanya akan merindukan anak mereka. Jika berpisah, suami tidak ada hubungan lagi, sedangkan anak ada hubungan darah. Ibu-ibu tidak takut dengan kematian mereka sendiri. Mereka lebih mencemaskan bagaimana anak mereka. Apakah anak mereka bisa hidup tanpa mereka? Di sekolah Sowo, Yuri melihat arwah anak kecil itu bermain dengan Sowo. Dia berlari ke arah dapur dan masuk ke kulkas. Yuri menunjukkan jimatnya, namun jimatnya tidak berfungsi. Kemudian Yuri melempar kacang merah. Arwah anak kecil itu tidak merasakan sakit. Dia malah berpikir Yuri mengajaknya bermain. Saat jam makan siang, Yuri memberikan banyak lauk dan sayur pada Sowo. Temannya memberitahu Sowo terlihat membaik dibandingkan beberapa bulan lalu. Dibandingkan murid lain, dia sangat lambat dan diam. Ibu-ibu yang lainnya membenci Sowo. Mereka berpikir Sowo akan mempengaruhi anak-anak mereka karena anak mereka berada di kelas yang sama. Yuri mengatakan mereka terlalu berlebihan. Ada anak yang cepat dan ada anak yang lambat. Ada yang banyak bicara dan ada yang diam. Di rumah, Minjong melihat hasil penilaian psikologi Sowo. Kemampuan sosial, kognitif, dan pemahaman membacanya kurang. Sementara itu, Yuri melihat di dinding foto keluarga para murid. Dia melihat foto arwah anak kecil itu bernama Kim Hyok Jin. Anak itu mungkin belum menyadari bahwa dia sudah meninggal. Saat jam pulang, semua anak-anak dijemput oleh ibu mereka. Yuri melihat Hyok Jin menunggu ibunya menjemputnya hingga ruangan itu kosong. Yuri menghampirinya. Dia tersenyum padanya kemudian menyentuh pipinya. Pada malam harinya, Yuri menceritakan mengenai Hyok Jin. Midong memberitahu arwah anak kecil yang tidak sadar dengan kematiannya bisa pergi dengan tenang asalkan keinginannya terkabul. Berarti dia hanya perlu bertemu dengan ibunya. Keesokan harinya, Yuri bertanya pada kepala sekolah, bukankah lebih baik jika foto Hyok Jin dikembalikan? Kepala sekolah membenarkan. Pada sore hari, ibu Hyok Jin datang. Hyok Jin yang melihat ibunya datang langsung lari keluar. Sowo memberikan mainan Hyok Jin pada ibunya. Ibunya Hyok Jin bertanya, apakah ada seseorang di sini? Terlihat Hyok Jin memeluk ibunya yang sedang menangis. Setelah itu, Yuri pulang. Di depan sekolah, dia berpapasan dengan Hyunjong. Hyunjong tiba di kedai. Gensang kaget melihat Yuri, kemudian dia kabur, menyangka Yuri adalah hantu. Selanjutnya, Hyunjong memeluk Yuri.
Di ruangan Gangwa, dia melamun sambil merobek-robek kertas. Tiba-tiba masuk pesan dari Gensang yang berisi ternyata apa yang dia katakan benar. Gangwa buru-buru pergi ke kedai Miseng. Di kedai Miseng, mereka terdiam menunggu penjelasan dari Yuri. Gensang menyentuh tangannya, memastikan dia memang manusia. Kemudian mengajukan beberapa pertanyaan untuk memastikan bahwa dia adalah Yuri. Yuri tetap mengaku tidak ingat apapun. Hyunjong mengajak Yuri menemui ibunya. Yuri mengatakan jantung ibunya sangat lemah. Dia minta mereka untuk merahasiakannya dari ibunya. Yuri juga meminta mereka untuk membiarkannya sendiri dan memberinya waktu selama 49 hari. Setelah itu, dia akan putuskan pergi ke rumah ibunya atau tidak. Hyunjong mengatakan lakukan saja apa yang dia suka, kemudian memeluknya lagi. Dia sangat bahagia Yuri kembali. Di luar, Gangwa bertanya apa yang harus dia lakukan. Gensang menjawab tidak tahu. Seluruh alam semesta tidak tahu, karena ini kejadian yang tidak masuk akal. Gensang bertanya apakah Minjong sudah tahu. Gangwa memberitahu mereka tidak sengaja bertemu di sekolah. Minjong hanya merasa mereka mirip. Dia tahu Yuri dari foto. Gensang menyarankan untuk mengikuti apa yang diminta Yuri. Selama 49 hari menunggu saja dan jangan melakukan apapun. Selanjutnya Gangwa mengantar Yuri ke hotel. Gangwa merasa bersyukur dan berterima kasih pada Hyunjong karena dia menyambut Yuri sedangkan dirinya tidak bisa menyambutnya. Dia hanya terus terkejut. Yuri mengerti apa yang dirasakan Gangwa. Di malam pertama Yuri menginap di hotel, Gangwa minta resepsionis untuk terus mengecek Yuri per 2 jam. Gangwa takut Yuri menghilang begitu saja, jadi dia terus-terusan minta resepsionis menghubungi kamarnya. Yuri tahu hal ini dari resepsionis keesokan harinya. Sementara itu, Gensang mengatakan sangat aneh Yuri tidak mau menemui orang tuanya. Kenapa mereka harus menunggu selama 49 hari? Apakah dia akan menghilang setelah 49 hari? Dia datang tiba-tiba, dia bisa saja tiba-tiba menghilang. Keesokan harinya, Yuri mengusir semua arwah yang ada di sekolah dengan kacang merah. Dia mengatakan mulai hari ini tidak ada arwah yang boleh masuk ke sekolah ini. Mereka tidak mau diusir. Jadi Yuri mengeluarkan jimat dan lonceng milik Midong. Pada malam harinya, Yuri makan mie dengan Hyunjong. Hyunjong bertanya apakah dia tidak penasaran seperti apa ibu tiri Sowo. Yuri menjawab tidak penasaran karena dia sudah tahu ibu tiri Sowo adalah orang yang baik. Keesokan harinya ada acara partisipasi orang tua di sekolah, jadi semua orang tua harus datang. Di dapur, Yuri diminta untuk mengantar kacang merah yang akan digunakan anak-anak untuk bermain. Setelah kacang merah dibagikan ke anak-anak, Sowo mengambil punya Miso dan ibunya menegurnya. Hyunjong memintanya untuk mengambil punya Hajun, anaknya. Selanjutnya, Sowo melempar kacang merahnya, membuat ibu Miso kesal, kemudian memarahinya. Yuri melempar kacang merah ke arahnya. 판 모자라신 것 같아서. Kemudian bermain melempar kacang merah dengan anak-anak. Anak-anak kemudian diajak bermain tusuk sate. Satu tusuk berisi 3 buah. Yuri mengatakan Sowo sangat suka stroberi. Dia pasti akan senang. Dulu saat hamil Sowo, dia makan banyak stroberi. Gangwa mengatakan dia berusaha sangat keras untuk mendapatkan stroberi ini hingga mengelilingi kota Seoul. Saat Yuri akan memberikan stroberi, Minjong mengatakan tidak perlu memberinya stroberi. Yuri mengatakan stroberinya sangat enak dan tidak terlalu asam. Gurunya memberitahu Sowo alergi stroberi. Yuri langsung minta maaf setelah mengetahuinya. Tiba-tiba tangan Sowo digigit temannya. Dia menangis. Yuri buru-buru menghampirinya. Dia terlihat sangat khawatir, sementara Minjong terkejut melihatnya. Saat pulang, Yuri melihat mereka dari jendela. Pada malam harinya, Yuri sangat khawatir. Minjong tahu bahwa dirinya adalah Cha Yuri. Hyunjong bertanya kenapa Minjong tidak boleh tahu. Apakah dia akan terus berada di dapur dan tidak mau merawat Sowo? Yuri menjawab iya. Hyunjong sangat terkejut. Di rumahnya, Minjong melihat foto Yuri. Kemudian dia pergi keluar untuk membeli minuman.
Di depan kedai mie seng, dia melihat ibu-ibu yang tidak suka dengan Sou. Jadi, dia memutuskan masuk ke dalam kedai untuk menghindari mereka. Mereka berdua terkejut melihat Minjong masuk. Selanjutnya, Minjong minta disediakan minuman. Hyunjong mengirim pesan, memberitahu Minjong tidak menyadari bahwa dia adalah Yuri. Yuri membenarkan, mustahil dia berpikir bahwa dirinya hidup kembali. Kemudian Yuri pamit pergi. Sebelum pergi, Minjong bertanya pada Yuri, apakah Sou secantik itu? Yuri menjawab, Sou sangat cantik dan juga baik. Minjong mengatakan dia bisa menjadi ibu Sou, kemudian tertidur. Keesokan paginya, Minjong duduk di depan cermin. Dia tidak ingat apa yang terjadi semalam. Di depan sekolah, tidak sengaja mereka bertiga bertemu, dan wajah mereka memakai plester yang sama. Hyunjong memberitahu terjatuh dari tempat tidur. Setelah mengantar Sou masuk, Minjong melihat Sou bermain dengan Yuri di dalam. Ibu-ibu mengajak Hyunjong membahas anak-anak yang bermasalah di kelas. Hyunjong menyuruh mereka mengurus masalah mereka sendiri, kemudian mengajak Minjong pergi. Minjong bertanya apakah semalam dia membuat masalah. Dia tidak ingat kejadian semalam. Hyunjong memberitahu setelah selesai minum, dia langsung pergi. Selanjutnya di sekolah diadakan pelajaran praktek pencegahan penculikan. Mereka diajarkan apa yang harus dilakukan jika di jalan bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan memberikan sesuatu. Mupung adalah salah satu pengajarnya. Saat giliran Sou, dia malah memeluknya. Sou diberitahu harus menolaknya jika diajak oleh orang yang tidak dikenal. Tiba-tiba Yuri melewati ruang kelasnya dan Sou melihatnya. Dia langsung lari keluar dan Yuri menggendongnya. Dia membelakangi ayahnya saat melihatnya. Beruntungnya ada seorang guru yang datang. Jadi Yuri bisa buru-buru pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, mumpung bermain dengan Sou, Yuri melihatnya dari pintu. Dulu saat Sou belum lahir, ayahnya janji akan mengasuh dan merawat Sou. Jika dia sudah lahir, Gangwa izin merekam apa yang dia katakan. Tapi setelah Yuri meninggal dan Gangwa minta Mopung mengasuh Sou, dia menolaknya. Mereka khawatir Gangwa mencoba mengakhiri hidupnya lagi. Jadi dia membutuhkan Sou untuk tetap hidup. Mopung pamit pada Sou. Dia mengajaknya bermain bersama lagi lain kali. Yuri melihat mereka dari dalam. Di rumah sakit, Gangwa memberitahu Dr. Jang bahwa dia bersedia diobati. Selanjutnya mereka hadir di sidang disiplin karena Gangwa tidak mau melakukan operasi selama 4 tahun yang disebabkan karena trauma setelah istrinya meninggal di rumah sakit ini. Gangwa membenarkan apa yang dikatakan mereka. Kemudian dia keluar karena tidak ada pembelaan. Dr. Jang minta mereka untuk memberi Gangwa kesempatan lagi karena dulu dia adalah salah satu dokter bedah terbaik di rumah sakit ini dan sekarang dia bersedia untuk diobati. Dulu Dr. Jang pernah mendatangi Gangwa yang sedang minum sendirian. Gangwa mengatakan tidak bisa hidup, istrinya meninggal karena dirinya, dia yang membunuhnya. Kemudian memukul dirinya sendiri, minta Yuri dikembalikan. Di sebuah kafe, Hyunjong mendengar ibu-ibu membicarakan Minjong yang akan bercerai dengan Gangwa. Dia tahu karena kakak iparnya bekerja di firma hukum yang didatangi Minjong saat minta saran mengenai perceraiannya. Hyunjong minta mereka berhenti membicarakan Minjong di tempat umum. Mereka bisa digugat karena membicarakannya. Ibu Miso mengatakan ini adalah fakta. Minjong sudah mengisi formulir perceraian. Hyunjong menyuruh mereka diam, kemudian pergi. 가자, 하준아. Di kedai mie seng, Hyunjong bertanya, apakah cukup jika Yuri hanya melihat Sou di sekolah saja dan tidak ingin merawatnya sendiri? Yuri menjawab, lebih baik seperti ini. Hyunjong bertanya apakah dia menjaga jarak dengan Gangwa karena dia bersama Minjong sekarang. Yuri mengatakan tempat itu bukan tempatnya lagi. Minjong yang harus menempatinya. Hyunjong memberitahu Minjong mau bercerai dengan Gangwa. Yuri mengatakan Gangwa tidak boleh bercerai. Hyunjong bertanya kenapa tidak boleh, apa yang sedang dia sembunyikan. Yuri hanya diam, tidak bisa menjawabnya. Dalam perjalanan pulang, mereka berpapasan.
Saat lampu hijau, Soo menghampiri Yuri. Dia minta digendong. Minjong mengambilnya, kemudian dia teringat di malam dia mabuk. Minjong memunguti daun di jalan. Dia pikir daun-daun itu adalah uang yang berserakan di jalan. Yuri dan Hyunjong berusaha menghentikan Minjong yang lari. Namun, Minjong sulit dikendalikan saat mabuk. Yuri memberitahu dia tidak kuat minum lebih dari sebotol. Yuri menahan Minjong agar tidak lari lagi. Minjong mengatakan wajahnya sangat menakutkan. Kemudian membenturkan jidatnya ke wajah Yuri dan Hyunjong. Minjong juga ingat saat dia mengucapkan Yuri bisa menjadi ibunya Soo. Saat Minjong pergi, Yuri mengatakan dia bisa melakukannya. 내가 해도 돼요? Guys, part 2 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.